swasta versus negeri. Jadi kali ini gimana sih kalian yang pengen tahu yang pengen nyari kuliah tentunya, mungkin swasta sama negeri itu kayak gimana. Jadi temanku keundang itu dari swasta dan aku juga negeri. Kita bakal obrolin gimana keseharian di kampus, tongkrongan dan pokoknya di sekitaran kampus lah kita bakal ngomongin. Mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu, asik. Namaku Iko Maharaja Praharja. Aku kampus di Uniknas. Nah, bisa dipanggil Raja. Nah, jadi Uniknas ini kampus swasta paling santai di Bali. Nggak santai-santai juga sih. Ya, sama seperti pada umumnya, aja santai-santai banget kan. Tapi bayar SPP-nya nggak santai. Capek. Berapa emang kena SPP? Oke dulu. Kalau aku UKT namanya kan ya? Iya, sama UKT kok. UKT itu ada pilihannya, Ci. Aku kalau nggak salah ada 5 UKT kalau nggak salah. Kalau di ekonomi itu UKT 1 yang pakai bidik misi segala macam tuh UKT 1, 2, 3. Itu kategorinya kira-kira di 0 atau 500.000 kalau nggak salah, atau 1,5 kayak gitu kalau nggak salah. Kalau aku kena UKT 5 itu 5 juta. Oh, karena SBM kenanya UKT 5 jadinya. UKT 5 ya. Tapi gini aja, kalau SBM pakai bidik misi dan segalanya bisa kena UKT 1, 2, 3. Oh, berarti bukan tergantung SNM, bukan tergantung mau mandiri pun bisa dapat bidik misi. Kalau mandiri enggak ya? Kalau mandiri beda. Oh, beda ya. Beda. Oh. Kalau ini SBM sama SNM, kalau kita pakai bidik misi atau enggak surat surat miskin gitu. Enggak mampu. Oh, yang banyak-banyak masukin foto rumah orang di rumah sendiri ya. Itu dah. Itu kena. Aku di UNUD pun ya, padahal masukin datanya itu enggak, ya rumah udah ini AC segini, maksudnya motor bilang punya satu, tetap kena UKT. Dari segi mana kadang itu UKT itu diginiin, padahal udah dalam artian mobil punya satu gitu misalnya, motor satu, itu kan udah enggak bus gini kali gitu loh, tapi tetap kena UKT 5. Ada orang dalam enggak? Di mana? Ada orang dalam mungkin enggak? Maksudnya ada orang dalam nggak? Ada yang pengen UKT 1 sampai 3? Itu aku ini ya. Aku bukannya, ini kan kena lagi nih, Ci. Ini bukannya gimana ya? Ada, tapi tiap kampus pasti ada sih. Pasti ada. Gini, Cuk, gimana ya? Bukannya aku nyinyir atau nggak seneng. Ada yang ya maksudnya ekonominya berkecukupan tapi UKT-nya lebih rendah, Cuk. Itu aku bukannya gimana? Ada juga. Ini bukan di negeri yang di sini ya, negeri di luar. Ini temanku yang bilang nih, temen ya biasalah teman-teman virtual kan. Dia bilang orang-orang kaya itu nggak tahu ya dari mana mereka dapat bidik misi gitu katanya. Cuman yang dibilang di bidik misi yang bersangkutan bilang dia tuh ada pakai power dari adalah. Oh gitu ya. Ya. Aku kadang kaget. Tapi nggak tahu dari mana gimana sistemnya, siapa orangnya, itu nggak tahu sama sekali, nggak tahu siapa yang bisa bisa dihubungi, siapa yang bisa di lobby kayak gitu, gimana cara lobbynya, padahal pengen juga loh kalau bisa dapat lumayan. Anggapan 5 juta sama bayar 500 kleng, untung lagi 4,5. Mending bisa melalui ke gua, tinggal kampus datang set. Tapi kok bisa ya gini ya, kalau kayaknya bener pakai power juga, Ci. Padahal aku konspirasi. Ya bukannya gimana, padahal aku udah paling minim kali tak kasih tahu semuanya. Tetap kena UKT yang tinggi. Nah, itu gini juga mungkin ya, kayak orang-orang bidik misi itu ya, yang nyari bidik misi mungkin ya kayak gimana. Semuanya nggak aja. Semuanya juga kayak semua diminimin. Ya pasti dong. Ya mau nyari UKT rendah, tapi tetap sih dapatnya nggak berlaku di swasta. Kalau di swasta gimana? Kalau sistem UKT? Tadi berarti Ki bayarnya 5 juta. 5 juta. Per semester. Ya, per semester. 5 juta. Aku bayarnya 4 kali 2. 8 kali 2. Itu per semester? Untuk persis tak bulatin 8, tapi persisnya 7,7. 7,7. Nah, bayar kampus nih. Kan awal masuk kampus tuh kan memang bayar 10. Habis itu setelah itu kan untuk sampai UTS.
Pas UAS bayar 4 juta lagi. UAS tok, UAS aja. Ya. UAS aja 4 juta? Dari pembelajaran setelah UTS yang cepat itu kan UTS ke UAS cepat tuh, gara-gara 1 sampai 2 bulan gitu kan. Habis itu UAS, sebelum UAS bayar gitu. Nah di semester 2 kaget nih, ini belajar lah 3 bulan kan, biasa sebelum UTS belajar 3 bulan dan bayarnya 3.700.000 kan, 3.750.000 precise-nya. Bayar 3.000 lagi sebulan nih. Saya, Pak minta uang lagi. Hah? Kok minta uang lagi? Ya bayar 4 juta. Kaget bapakku. Itu kurang dari sebelumnya. Kan kayak bayar 3.050. 3.750. Terus kan sebenarnya bayar 7 juta itu kurangnya itu kayak bayar lagi 4 juta gitu apa gimana kok lagi totalnya jadinya segitu. Totalnya jadinya segitu. Emang itu pernah sampai 8 semester? Untungnya 7. Untungnya 7. Iya, untungnya enggak precise 7 semester sih, cuman 6 semester jadinya itu. Ya, kalau 7 kan tinggal bayar skripsi sama bayar sidang. Berarti rata UKT-nya enggak ada yang lebih rendah atau tergantung jurusan. Yang lebih rendah tuh hukum sama fisik. Oke, di jurusan aja berarti kalau misalnya ekonomi enggak ada UKT 1 sampai 5 enggak ada. Jadi kayak kalau beda fakultas, beda fakultas sama yang paling mahal tuh internasional. 13 juta kayak. Apa bedanya? Internasional lebih langsung jadi ini raja. Langsung jadi sultan. Ya isunya memang orang-orang seperti itu. Oh gitu. Ya lumayan. Ya berada lah. Mereka sangat berada. Ya jadi mereka juga incaran-incaran sponsor kampus kan. Bapakmu apa? Bapakmu pernah bina. Bapakmu ini. Boleh dong. Itu ada beda kelasnya. Ada beda kelasnya. Jadi kayak internasional itu ya namanya juga internasional. Belajar wajib bahasa Inggris. Yang ngajar pun bahasa dosennya ada yang bule, ada yang lokal. Cuman dari dosen speaking dosennya itu pakai bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Skripsi pun bahasa Inggris. Padahal ekonomi, bukan sastra Inggris. Tapi berarti orang-orang yang anggapannya agak goblok gitu nggak bisa ya? Apa gimana? Ya itu dari tanya dia. Nyari internasional nggak tahu bahasa Inggris. Iya, itu salahnya dia. Itu salahnya. Mulai ada berarti beda-beda kelas kayak gitu. Kalau apa namanya UKT sama. Terus pembelajaran yang spesifik beda kali sama internasional tuh ada atau sama sebenarnya? Cuman dia pakai bahasa Inggris. Iya, sebenarnya sama, cuman ya internasional juga ada yang lebih maju kan mata-mata kuliahnya itu yang misalnya ngikutin yang di sana lah ya. Ya, international business, public relation of international corporation dan lain-lain gitu. Kalau yang di reguler kan ya itu aja, manajemen seperti biasa kan. Mungkin kita sama aja regular, mungkin kan. Yang reguler belajar akuntansi. Manajemennya, tapi nggak sebanyak di akuntansi kan. Yang akuntansi juga belajar manajemen dan sebagainya gitu. Berarti sama sebenarnya, cuman bahasanya. Ya. Kalau ada nggak yang internasional sama yang biasa? Kalau internasional lebih khusus langsung dapat kerjaan atau gimana atau sama? Ini masih abu-abu di nggak tahu tapi aku nggak tahu. Harus sama ditutupin orang. Bukan pengen ditutupin. Emang benar-benar nggak tahu. Emang harus nanya sama anak-anak internasionalnya. Oke, berarti belum nanya informasi juga. Belum nanya informasi juga. Karena ya buat apa? Karena aku nggak masuk internasional juga kan. Ya sih. Cuman informasi gitu aja kan nggak penting juga ya. Penting juga. Cuman yang asli, yang pasti mereka ke Australia. Ada company visit dan study banding ke Australia dia. Itu lumayan biayanya. Oh, berarti bedanya mungkin ada yang ke Australia itu. Tapi kalau yang reguler bisa ke Australia? Enggak. Itu kita dapatnya company visit kayak ada yang lokal Bali, lokal Indonesia sama luar negeri. Luar negerinya tuh masih bagian Asia. Kalau di UNUD itu kalau nggak salah ya, aku juga masih awam juga ya. Study banding kayaknya. Boleh siapa aja kalau nggak salah. Kalau emang pinter bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Pertukaran pelajar. Ya, kalau nggak salah gitu. Boleh siapa aja, cuman syaratnya tuh bisa bahasa Inggris gitu kalau nggak salah sih. Kayak temanku ada kayaknya dia pertukaran pelajar ada apa nggak ya? Lah aku kurang gini soalnya kalau yang informasi mungkin beda, mungkin ada cuman beda jurusan atau belum terekspos sama sekali ya. Mungkin belum, ada informasinya belum tahu banget aku
ada sebenarnya itu studi banding tuh, aku tahu, cuman nggak tahu informasi yang valid tuh kayak gimana gitu loh. Dan juga tidak disebarkan secara luas. Ya, Itu juga ya, Jadi tidak. juga emang orang-orang tertentu yang ingin melakukan tersebut Mungkin cuma nanya ke bagian lembaga. Ya, bisa mungkin jadi gitu ya. aku juga nggak Bisa tahu gitu ya. bisa Ya, jadi kayak kan ada yang tahu. nggak ada yang tahu soalnya karena ya gitulah. Tongkrongan Tongkrongan. Yoi. Kalau di Unut ya kira dulu. Misalnya kalau di swasta tongkrongannya tar dulu. Ini ya dari sudut pandangku ya. Coba aku ngasih tahu Mau silakan perspektif negatif tentang swasta, silakan di aku tampung. Gini. Karena udah biasa dengar-dengar Kalau orang. dari tongkrongan, kalau aku lihat apa kayaknya kenceng duitnya apa gimana ya? Kalau aku ngelihatnya kayak kenceng-kenceng kayaknya. Atau ternyata di dalamnya nggak kayak gitu, ada yang biasa aja atau gimana? Aku ngelihat dari ya story atau nggak lewat dari kampus gitu, kayak kenceng-kenceng dan juga kan ya bawaannya juga kenceng-kenceng juga kan, tak lihat gagah nih orangnya gitu. Apalagi di kampusku ya. Itu lah kan. Kayaknya nih tongkrongan kenceng-kenceng juga. Apa gimana? Gini. Selama aku 3,5 tahun kuliah di swasta, memang benar ada. Memang benar ada seperti itu. Ada kok. Cuman yang kayak gitu tuh mereka-mereka yang nggak ikut organisasi. Yang kuliah melalui bis kuliah tiba-tiba di Pandegi, bis kuliah tiba-tiba di BW, bis kuliah banyak terlihat kayak gitu. Abis kuliah tiba-tiba di Gitamani ngopi, padahal kuliah loh. Ada yang bolos ke Gitamani, ada yang bolos ini kuliah apa melalui gitu. Makanya tak bilang kuliah melalui gitu. Kalau yang anak kura-kura kayak kita kuliah rapat. Kalau dibilang bagian ekonomi mereka sama aja kok kayak kita. Benar-benar sama kok. Enggak yang khususnya yang ku ajak bergaul ya. Ya emang ada juga yang ada pasti. Beda karena nanti. Gininya karena cheers ya kan. Karena cheers jadi kayak gimana ya? Mereka ada yang naik, ada yang tinggi banget ekonominya, ada yang turun banget, tapi sifatnya sama semua. Orang-orang baik kok isinya. Iya, tergantung pergaulan aja gitu. Sama tergantung organisasi. Organisasi. Gantung organisasi. Berarti ada yang orang-orang kaya, tapi tongkrongan dan juga gini tuh sama levelnya. Sama, mau kok kayak kita. Dia mau juga nggak gengsi gitu. Nggak gengsian. Berarti sama berarti. Bawa motor butut, bawa motor biasa. Sama ke rumahnya rata, ke rumahnya kayak istana. Banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Kalau di Unut ada juga yang kayak gitu. Tiap kampus sih pasti ada. Cuman kalau yang melalui itu dikit tak lihat ya, tapi nggak tahu ya. Karena berat di kuliah di tempat muka. Mungkin ya, nggak tahu aku. Pokoknya ada mungkin beberapa orang gitu kayak yang aku lihat di story dan juga ini kan lagi kampus. Tiba-tiba dia nggak ada, tiba-tiba ada tuh dah. Kadang di Kintamani atau nggak di mana. Starbucks. Tapi itu cuman beberapa orang tak lihat. Iya. Nggak maksudnya nggak 50%, 30% nggak. Beberapa aja aku. Di Undiknas juga sampai 10% pun enggak kok. Berarti kelompok gitu lah intinya ya. Cuma sampai 10 orang gitu lah. Satu circle aja lah. Enggak kayak berarti nggak sampai 50%. Wah, nggak sampai 50%. Sama berarti ya. Sama. Nah, ada gini ya. Cuman ya karena emang dilihat dari luar, kampusnya isi parkiran mobil doang, yang isinya mobil doang. Ya, itu emang betul mereka bawa mobil. Ya, bawa mobil juga karena mungkin rumahnya jauh. Mungkin karena malas kepanasan. Tapi kalau untuk bergaul ya mereka biasa-biasa aja. Karena kan pasti kalau orang-orang ya kayak aku contohnya kalau udah ngelihat kayak mobil gitu kan pasti ini padahal belum tentu kan gitu. Di Unut sebenarnya banyak banget. Parkirnya luas lagi kan. Parkirnya luas sekali. Cuman apa bentuk kampusnya mungkin ngeranang dia tuh, tapi bukan gimana ya, maksudnya ngeranang nggak terlalu hype gitu kelihatan kayak ya biasa aja. Apa gara-gara kayak gitu. Tapi kalau udah lewat kayak Undiknas kan lewat, apalagi sekarang ke temboknya pendek kan tuh ya. Di yang paling depan itu bisa kelihatan semua kan. Itu mobil parkir semua bisa ngelihat semua gitu lah intinya. Ada yang ya agak mewah gitu lah, itu kayaknya yang bikin gagah kayaknya nih gitu. Cuman kalau mereka pamer mereka pamer gini gini. Cuman orangnya biasa-biasa aja ternyata. Kalau mau tahu sebenarnya kampusnya, sesuatu kampusnya emang harus kuliah di sana. Emang harus kenalan baru ngerti.
benar-benar nggak harus kuliah di sana sih, perbanyakin aja pergaulan. Misalnya punya teman di sana aja udah ngerti kan. Udah ngerti dah. Iya. Benar. Berarti apa namanya, banyak orang yang ngira gitu. Dan juga ada juga ya Ci. Dulu kan sebelum masih SMA anggapannya nyari kuliah. Nah, misalnya kuliah nggak dapet, pasti kan negeri dulu kita nyari kan. Aku nggak nyari. Sama sekali nggak nyari. Langsung ke Undiknas. Malas. Udah malas dibohongin sama negeri soalnya. Tapi kebanyakan rata-rata kan negeri dulu. Ya, negeri habis dulu. itu kan swasta. Nah, ada yang ku dengar misalnya di swasta di mana kuliah ini gitu ya. Wih, pergaulannya gini gitu. Banyak banget tak dengar kayak gitu. Keleng. Bener nggak kayak gitu ya gitu, ku mikir. Kayaknya nggak, tergantung kita milih orangnya deh. Iya. Kelompok circle-nya lagi. Yang mana sih? Kalau yang memang biasa ya biasa ya gitu sih kan. Ya nggak sih? Iya. Sama aja. Ada yang kerjaannya clubbing, ada kerjanya gini-gini. Ya. Kita nongkrong minum di kampus, arak apa namanya? Arak biasa, arak tanpa campuran yang 25.000 itu, yang sakit tenggorokan, yang bikin sakit tenggorokan. Kalau nggak arak api, itu minumnya biasa-biasa kayak gitu. Sama lah ya. Bahkan yang aku kira orang-orang yang ekonomi di atas banget, mereka mau kok gini-gini. Tak tanya alasannya satu-satu kan. Nah, aku kan emang kayak seneng. Ya nanya aja kan, kayak survei gini dan lain-lain kan. Kok suka diajak gini-gini? Ya aku nggak, kalau udah temenan, ini ya 80% nih orang-orang bilang, kalau aku temenan aku nggak mandang duit. Asal mereka asik, asal mereka bisa diajak have fun, asal mereka juga nggak ada baperan. Itu kunci yang paling nomor 1 tuh, nggak baperan sama sekali. Ya udah, kita temenan. Bisa aja nanti kamu punya ide, aku yang ada modal, aku invest di bisnismu, dan lain-lain gitu. Ya simbiosis mutualisme lah. Mau kayak gitu ya? Mau ya, kayak gitu beberapa orang ada beberapa orang. Berarti ya. Ada yang mau ceritain lagi? Apa tadi pertongkrongan ya? Kayaknya ada yang wow. Coba. Duduk melingkar, gelas berputar, tentu saja. Ya, kan udah pasti. Kalau tempat ngopi di mana? Kalau pusatnya Unit, kalau di Undiknas tuh Sekopi terkenal. Isinya anak Undiknas tuh. Dekat ya, Sekopi ya. Sekopi. Kalau di Unit ya gini sih. Kalau biasa yang aku nongkrong ya, cuman bukan rata-rata orang Unut juga, karena aku nggak tahu semuanya orang Unut tuh ngopinya di mana gitu loh. Kalau dari misalnya aku, pengalamanku tuh, kalau nggak paling Jumping Stone di apa namanya, Marlboro ya? Iya. Jumping Stone Marlboro. Kalau nggak Jumping Stone di Kute, karena kan Jimbaran kampusku, jadi Jimbaran tuh jauh. Paling di Zen ya? Zen Kopi. Kalau enggak kalau Sekopi tuh kemarin sama teman-teman yang memang ada di daerah Denpasar sih. Kalau yang untuk di Jimbaran pasti nyari di tengah-tengah antara di Zen atau di Jumping Stone. Itu aja ya. Itu aja. Kalau yang lain aku nggak tahu sih gimana. Dan ini juga uniknya dari orang-orang di negeri ya, nah kampus tuh. Kita nggak tahu kalau itu orang negeri. Yang dilihat dari swasta ya, sebagai dari swasta ya. Nggak tahu kalau ciri-cirinya orang negeri itu, kan itu saking banyaknya orang. Sampai ribuan, berapa orang sih di angkatanmu? 2.000, 3.000. Kalau nggak salah 1.500 kalau nggak salah. Satu universitas. Nah, satu fakultas. Oh, enggak, kalau satu universitas? Satu universitas banyak. Banyak kan? Ya, banyak. Ada 5.000 bisa. Lebih kayaknya, ya. Nah, kalau aku universitas totalnya nggak sampai 1.000 angkatanku. Iya. Kan jadinya kelihatan loh. Oh, ini anak Undiknas nih. Oh, ini bukan anak Undiknas nih. Oh, ini anak dari bisa kulihat dari perawakan. Dari style. Ya, dari style, dari bawaan. Tapi nggak menilai ekonominya gimana ya. Enggak. Kelihatan kok kalau itu anak Undiknas. Iya. Kelihatan kok itu anak swasta yang lain gitu. Kelihatan banget kalau lihat Unut. Ya orang Unut enggak sih? Iya. Saru ya? Saru. Nggak bisa. Kerennya. Itu kerennya anak-anak Unut untuk anak-anak negeri, dia tuh low profile. Yeah. Kalau ditanya baru tahu, oh ini anak Unut. Oh, Unut ya gitu. Kalau udah lihat misalnya anak Undiknas atau Warma atau Saraswati. Iya. Ini kelihatan kali ini. Dan anak Warma dah nih. Kalau ngelihat, kalau aku ya dari pandanganku gitu. orang swasta style-nya kelihatan kali. Kalau menurutku tak lihat, oh ini pasti ini
kelihatan kalau aku ngebacanya. Ini. Benar-benar sangat ya, kelihatan. Kelihatan banget ini orang ini. Kelihatan banget. Kalau dari yang lain-lainnya kayak misalnya bawaannya dia itu mungkin karena bisa orang beli juga kan gitu ya. Style tuh kayak ngelekat kali sih, seret ini. Ini gampang banget kok nilai, gampang banget. Gitu ya? Gampang banget. Bahkan setelah ditanya, ngampus ini kan iya. Benar kan? Iya, benar Ci. Berarti secara keseluruhan sebenarnya sama ya. Sama. Cuman tampilannya yang tampilannya beda mungkin ya kalau kayak ya mayoritas yang di kampus terutama di kampus swasta itu stylenya lumayan, stylenya bagus-bagus. Apalagi yang cewek-cewek rambut ada ini nih anak-anak negeri yang bilang ke anak Uniknas ya, cewek-ceweknya pirang semua, padahal enggak pirang, rambutnya rambutnya blond atau berwarna pokoknya itu, alisnya kayak ya gitu ya, yang bisa bawa batu di sini alisnya nggak tahu dah, itu nggak ngerti, makeup mau tebel ini dan lain-lain, itu emang ada. Dan karena yang itu doang yang disorot, padahal itu nggak terlalu banyak loh sebenarnya, dikit, cuman itu yang paling mencolok, itu yang mencolok gitu tuh. Lihat aja di misalnya ada warna putih di dalam warna hitam, di banyak warna ada warna putih nggak kan? Ya sama juga kalau orang di warna putih, misalnya di background putih ada satu titik hitam, kelihatan juga kan? Kelihatan. Apapun yang misalnya mencolok pasti itu yang dilihat, itu yang diomongin. Gitu benar. Kalau ngomongin style ya, kalau dari Unut gini Ci, simple kok ya, style itu mantap kadang juga gitu. Ya pakai baju kadang baju apa namanya kalau proker, kadang baju yang benar-benar enggak nge-style banget. Kalau di Unut tuh ada orang-orang kayak gitu, mungkin tak lihat ya 20% 30% orangnya kayak gitu ada stylenya. Jadi kayak kelihatannya ini nggak anak Undiknas gitu misalnya. Tapi kalau di Undiknas ada nggak style yang benar-benar kayak gitu? Anggapannya dia pakai baju proker atau nggak pakai polo biasa, celana biasa, nggak, kan ada yang biasanya pakai apa namanya? Kalau cewek tuh itu isiin apa, kemeja kan ada kayak gitu. Kemeja dibuka, dalamnya tank top. Tank top. Mantap ya. Nah, mantap kan? Itulah. Mantap. Kalau di kalau di Undiknas ada nggak yang benar-benar polo biasa aja? Ada, biasa? Banyak banget. Oh gitu. Banyak banget kok. Mungkin karena nggak mencolok. Ya. Gara-gara ada yang pakai kemeja biasa, celana panjang. Ya sesuai aturan lah kan. Kalau di Undiknas wajib berkerah. Ya sama wajib berkerah. Bukannya di Unut ada ya orang-orang pakai t-shirt juga kuliah biasanya? Nggak boleh sekarang. Udah nggak boleh. Dulu boleh kan? Ya dulu boleh. Kayak aku datang ke tongkrongan anak-anak Unut nih kan, yang ya biasalah tongkrongan. Ya. Minum, gitu. Tongkrongan minum. Datang, ngapain ngampus pakai kemeja? Loh, di Unut nggak ada aturan boleh pakai kemeja. Nggak apa-apa pakai t-shirt gitu katanya dulu. Ada di fakultas lain memang boleh sih. Kalau teknik tuh boleh ya? Teknik boleh kalau nggak salah. Kalau di ekonomi sekarang udah nggak boleh ya. Nggak boleh, suruh keluar suruh pulang, Cuk. Iya, sama. Aku juga disuruh keluar ya. Kalau yang biasa gitu dari semester 1 udah ditekenin wajib pakai sepatu. Ya, sepatu wajib. Pakai sepatu, ada dong yang pakai sandal ada high heels. Selop pasti ya. Nggak tahu dah. High heels ada, cewek-cewek tuh ada. Tapi nggak disuruh ganti. Disuruh ganti. Besoknya langsung ganti dia gitu. Biasa kayak dia berusaha mendobrak aturan, ujung-ujungnya nurut juga. Ya. Kalau pakai high heel sih, terlalu ya. Ada kok. Terlalu... Ada banget. Jadi pusat perhatian ya. Oh iya. Ya udah beda sendiri. Kalau aku nilai dari wataknya yang pakai gitu juga emang orangnya nyari perhatian, caper banget. Ada kok. Setelah aku kenalan lebih ini. Oh emang rata orangnya kayak gini. Ya kita kan namanya ribuan manusia kan sifatnya ada beda-beda. Ada yang gitu, ada yang ngendah kan begenap-genap gitu lah. Kalau sama semua kan ada cerita jadi. Nah, itu dah. Kalau sama semua nggak ada diginiin, apa namanya, diomongin. Nggak ada digibahin. Itu kemarin masa pakai hot pants, masa pakai latex. Gitu kan. Ada diomongin. Ada ya, ngomong-ngomong yang mencolok ya, aku ingat lagi. Ada nih orang, Kleng, aku kuliah, Kleng, rambutnya berwarna. Warna tuh nggak logis kali. Warnanya aneh, kan biasanya coklat gitu. Ini aneh nih, aku nggak mau nyebutin. Ya nggak mau nyebutin. Aneh kok ya. Nggak coklat. Terkenal ya? Coklat. Terkenal di kampus ya? Nggak tahu terkenal apa nggak. Coklat.
kuning kan gitu biasanya. Ini lain warnanya, Ci. Mencolok kali dua Hijau. orang. Gitulah. Ih, Kleng. Ngapain? Aku gedek kali ngeliat ada sih orang-orang kayak gitu. Kenapa harus warnanya kayak gitu loh? Gimana ya? Ya memang jadi pusat perhatian. Wih, Kleng orang nih. Orang padahal kesel, tapi jadi sering diomongin tuh loh. Ih, orang nih kemarin rambutnya gini, gini. Kok seneng ya kayak gitu ya? Kenapa nggak sama gitu loh, coklat atau nggak lebih dimerahin atau nggak gimana? Yang standar ini beda daripada yang lain. Ada 2. Apa tuh? Satu selera. Iya Ya, sih, selera. satu selera. Sih, iya sih. Satu Semua selera. orang punya selera. Semua sih, orang punya nggak selera, salah-salahin ya. semua orang punya tingkat kebodoh amatnya yang tinggi, berbeda-beda. Aduh, benar. Ada Yang kedua, balas dendam. Di SMA, mungkin dia nggak boleh apa-apa. Di SMA mungkin roknya panjang banget. Mungkin yang, mohon maaf, yang muslim mungkin di SMA disuruh hijab atau gimana gitu kan. Iya. Mungkin dan SMA peraturan ketat kayak SMA kita. Iya, kan ketat. Yang apa namanya? Ya, Nggak boleh. ketat kali gitu. Oh, lebay, ketat dan sumpah lebay. Kita tamat hilang peraturannya, men. hilang. Ci, bang. Terutama sepatunya tuh. Kleng, aku Tai, berapa kali kesel kadang gue. kena Kenapa rambut kan kita terus. korban, Cok? Jangan- Rambut gue sampai rusak. Tamat Iya. SMA rusak rambutku gara-gara dipotong terus loh sama BK kan. Emang kan ya SMA udah. 2, balas dendam. Itu udah balas dendam, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadinya, akhirnya aku bisa ekspresi diriku sendiri. Di kampus kan Iya, emang bebas Ci. banget. Iya. Akhirnya, inilah dandanan kayak Gimana lo. sih jenengnya kayak gini gitu ya? Gimana dandanan kayak lon gitu ya, biasa lah kayak gitu-gitu kan biasa. Baju diketatin, dada diliatin, Anjing. dilihat marah, Iya. tapi ngeliatin. Gimana sih maunya? Kan kita punya mata, bos. Itu Kalau dia. gini kan tutupin bener ya. Kalau emang nggak mau dilihat. Ya, tapi masalahnya dia ngebuka. Nah, mata-mata buaya, mata-mata hidung belang ini kan ngeliat ya. Dimarah. Ngapain kamu lihat? Lah, ngapain kamu ngeluarin? Nah, jadinya ya enggak masalah, jadinya lingkaran masalahnya nggak bakal tuntas. Iya. Karena orang-orangnya nggak bisa dibilangin gitu. Kalau emang nggak mau dilihat, pakai yang Biasa, segini biasa, kemeja tutup biasa. kan nggak ngelihat mungkin. Biasa aja. Nggak berlaku yang gede banget ya. Ya, itu lain lagi ceritanya. Itu kan untuk lihat itu. Itu Karena lain dia lagi punya. ceritanya. Nggak ada orang memang yang anggapannya Deng. itu dah bukannya kecil gitu, tapi ngeliatin kan kayak memang sengaja gitu. Itu ada. Itu banyak Iya, banget. Ini padahal maaf ya, feminis cewek. bukannya gimana ya? Kalau kayak emang mungkin itu dah nyari perhatian lagi. Dan balas dendam dan lain-lain. Ya emang seperti itu. Kayak gitu aja sih. Asal manusia. mereka kuat mental aja kalau dilihat nggak marah. Kalau di catcalling bisa bodo amat. Iya. Untuk catcalling keras loh di kampus. kayak gimana tuh? Aku kurang kuper, asik gimana? Kurang kuper ya. Ini bilang cutting ya. Hmm. Cutting semester 5, semester 6, semester 6, semester 4. Set, ada lewat nih. Mantap lah pokoknya style-nya gitu. Menggoda lah untuk dilihat. Teman-temanku abis bego-bego, abis minum nih. Adik abang. Terus Adik abang, cantik banget adik abang. marah. Ada yang marah, ada yang enggak. Ada yang marah, ada yang lari. Ya, Ada yang tiba-tiba gini, ada yang lari, ada yang diam aja, ada yang cuek, ada. Biasa gitu, man. Catcalling keras diginiin. Kayak gitu apa catcalling? Cewek gitu tuh biasa. Sini sama kakak, adek gitu. Ada lah banyak beberapa kayak gitu. Tapi kalau yang bener nyamperin ada nggak? Ada. Bener nyamperin itu biasanya kalah taruhan. Kalah jalan, kalah main Uno, disuruh kenalan, biasa lah. Tapi kalau mau nyamperin lebih enak di organisasi. Nah, lanjut di organisasi. Gimana organisasi kalau di negeri dah. Di negeri. Kalau organisasi Mana sih naruhnya? Sini aja dah. kalau tahu. Oh iya ya, kepanitiaan organisasi beda ya? Aku sama sih. Sama. Kalau masuk ke sebelum masuk ke organisasi, kalau di swasta kan ada misalnya ikut organisasi apa. Kalau di gini apa namanya? Misalnya MJ, aku himpunan. Aku KM ada, HMJ ada. Oh, BEM kalau di kampusku UKM, HMJ, BEM, DPM. BEM, DPM, BEM atau DPM kan jadi satu itu. Iya. Aktivisnya. DPM tuh atasnya BEM Mas ya? Iya. Oh, iya. Kalau aku BPM. BPM. Oh, sama kok BEM, BPM ada. Tapi kan itu BEM, BPM, DPM itu kan dalam satu Satu organik. Maksudnya satu, jadinya mahasiswa aktivis namanya. Jadi satu kok mereka itu. Jadi satu.
Kalau aku yang dan juga kalau yang ikut-ikut organisasi BPM, BEM itu kan apa namanya bisa dia kan yang buat apa acara. Jadi otomatis ketua sama wakil dari organisasinya itu Iya, kan gitu ya. tentu saja. Dari awalnya. Kalau ngomongin dari organisasi, kalau dari negeri itu gimana ya? Ya bekerja sekeras mungkin. Benar. Tapi Nggak dibayar. nggak dibayar kan dah pasti. Bayar lagi sponsor kan. Ya kadang bayar, kadang untuk ganti rugi. Ya mungkin nggak tahu juga yang di atasnya kita kalau nggak dapat apa tuh kan ya uang sendiri pakai, kadang yang kayak gitu. Terus yang paling miris tuh di apa namanya kalau setelah kita organisasi kan dapat tuh kayak jajan, makanan. Ya. Itu sih miris banget sih sama Iya. air. Itu miris banget sih kalau dari aku. Bukan dapat kan? dapat. Oh, dapat. Ya Dapet. standar sih sama kayak nasi jinggo, dapat misalnya di snack box panitia konsum roh. Deketin aja kan. Ada lebih nggak? Gitu. Ya, ada lebih. Ya. Kalau nggak dari undangan, kalau nggak dimakan kita yang ambil. Ya biasa kan itu. Biasanya juga kalau untuk konsumsi gitulah ya, ngomongin konsumsi lagi di organisasi. Kalau di negeri kalau di swasta apakah konsumsinya itu ketat? Asik, kalau gimana Ketat, ngomongnya gimana ketat? Wah, dalam artian nggak boleh gimana ya, udah di filter kali, harus jajan segini harganya. Oh, Segini. itu kan balik lagi ke ini ngomong sebagai bagian inti proker ya, program kerja. Balik Itu ke keuangan. balik ke keuangan, balik ke bendahara bagaimana dia buat proposalnya. Nah, kan ada tuh namanya RAB. Di RAB-nya itu dia batasinnya berapa? Bebas kok, yang penting jangan lebih. Misalnya buat konsumsi berapa 5.000. Snack harus cari snack box ya maksimalnya 5.000. 5.000. Kalau bisa lebih rendah boleh. Lebih rendah. Tapi kalau biasanya di RAB kan dilebih-lebihin, ada yang buat 6.000, ada yang buat 7.000 biar kita bisa ngumpulin uangnya. Nggak pas-pasan ngumpulin uang biar lebih gitu, biar ada juga uang balik untuk organisasi itu sendiri. Nah, kalau misalnya organisasi di swasta itu kita mainnya kalau ikut panitia boleh lepasan. Maksudnya lepasan tuh misalnya di EVB nih. Di EVB ada namanya kalau di Uniknas kan EFW. Economy Fun Week itu boleh mahasiswa biasa ikut. Itu emang nyarinya mahasiswa biasa, anggota-anggotanya. Dan yang diwajibkan ikut juga HMJ manajemen dan akuntansi. Itu jadi ngebantu lah di sana, kayak jualin kupon, bantu jadi panitianya dan lain-lain. Berarti kalau apa namanya di swasta itu rata-rata organisasi itu harus ikut gini, apa namanya, himpunan gitu, baru ada yang misalnya kayak contoh satu proker nih, tapi itu isinya semua dari organisasi HMJ gitu misalnya. Ada yang kayak gitu atau gini, beda sistemnya. Tak mulai dulu dari UKM. Ya, Nah, kalau UKM tuh semua mahasiswa mungkin mayoritas ya daftar lebih dari satu, udah pasti. Nah, kebetulan kalau di aku tuh dulu daftarnya itu UKM Kerawitan, UKM Megambel. Ya, Megambel, Belaganjur dan lain-lain itu udah namanya UKM Kerawitan. Habis itu lagi satu tuh UKM KWH. I love you KWH. Itu UKM KWH, UKM Kewirausahaan. Habis itu lagi satu HMJ Manajemen. Nah, kita kan ngomong UKM-nya dulu nih. UKM tuh sebenarnya fleksibel. Mau ikut satu organisasi doang, mau ikut organisasi doang, mau ikut satu proker doang, boleh. Soalnya kalau sekalinya ikut kan udah udah terdaftar sebagai anggota umum. Nah, ada lagi satu tingkatannya namanya, ini baru ya di kepengurusanku dulu tahun 2019 itu baru ada anggota divisi. Nah, anggota divisi itu ada 2. Tergantung di sebuah organisasi dia ada pengurus inti, ada divisi-divisinya. Divisi 1, 2, 3 kan biasa kayak gitu ya. Di kabinetnya lah istilahnya, kabinetnya divisinya tuh. Nah, kita bilangnya anggota umum boleh ikut proker apa aja asalkan proker itu disounding untuk anggota umum juga. Ada juga proker khusus untuk kabinet. Ada juga proker untuk khusus anggota divisi aja. Tergantung juga kalau perekrutan di UKM itu biasanya dari koor nyari teman-temannya. Ini aku temanku pintar di sini, temanku pintar di sini. Kalau enggak
Itu dulu untuk mencari SDM yang terbaik. Sisanya bisa kita kekurangan SDM atau bagaimana. Sebenarnya kita buka juga. Iya. Tapi kita rekomendasi setelah diskusi panjang bersama inti proker dan inti kepengurusan. Nah, itu kayak misalnya ini koor nih. Iya, iya. Dia punya temannya cager banget nih. Iya. Ya, misalnya ada satu atau dua orang. Itu boleh kok langsung masuk gitu. Karena setelah pembuktian di proker sebelumnya. Iya, iya. Nah, kalau aku ceritain dari sisi KWH ya. Sisi kewirausahaan. Ini kan masuk pun ribet. Masuk kenapa ribet? Ribet gimana? Yang pertama itu kita ada jadi maba itu harus ikut 3 proker dulu. Baru masuk nih. Iya, baru masuk. Ikut partisipasi, bukan panitianya, ikut partisipasi, ikut. Oh, jadi peserta. Peserta, ya. Peserta, bukan panitia. Ini belum panitia nih. Yang pertama itu kita ada first meeting. Ya, pengenalan apa itu KWH dan lain-lain, pengenalan siapa orang-orang di balik KWH dan gitu. Yang ada di dalam ya, bukan di balik. Maksudnya yang kedua itu ada marketing class. Nah, kita tuh kayak seminar, tapi nggak seminar gede-gedean ya, kayak seminar cuma untuk anggota aja. Ya kita ngasih tahu bagaimana cara berjualan dan lain-lain, marketing dan sebagainya. Yang ketiga baru aplikasi dari marketing itu, namanya stand exhibition. Kita melatih adik-adiknya itu untuk jualan makanan, lokasinya di kampus, pakai voucher gitu. Jadi kayak jual bazar lah intinya. Cuman itu bazarnya itu produk sendiri, bukan bazar KFC, apalagi bazar duduk, enggak. Itu jadi kayak misalnya dia buat apa, rice bowl gini, jualnya berapa gitu. Dan harganya nggak terlalu mahal juga. 10.000, 15, 20.000. 20. Sistemnya itu kayak bagi 2. Oh, sama yang punya. Ya, ke UKM setengahnya, setengahnya lagi ke mereka sendiri yang jualan gitu. Jadi ya fair aja lah jadinya. Oh, gitu sistemnya. Mereka juga bisa dapat keuntungan sendiri, tergantung mereka bagaimana memasarin kuponnya. Ya pasti dorong ke teman dong. Beli satu ya pasti dong. Jadi kayak ya itu dah ngelatih kewirausahaan. Namanya juga kewirausahaan kan. Berarti kuponnya harganya sama, misal 20.000. Kita tentuin tuh dari kepengurusan sama dari inti broker maunya berapa. Kita bilangnya ya jual segini. Ya udah, adik-adiknya ntar ngulang-ngulangin dah tuh berapa gininya. Gitu. Mau mereka ambil untung, mau mereka ngambil untung, terserah. Itulah di sana tantangan mereka untuk jadi seorang wirausaha. Wah, berarti kayak bener-bener diasah ya. Oh gitu. Banyak yang gak kuat, banyak yang kabur duluan, itu udah biasa. Karena jualan tuh susah. Padahal yang daftar tuh lumayan banyak, sampai 500 orang bisa. Yang tahun lalu nih, yang angkatan baru, yang maba-maba 2002 nih ya, yang angkatan 2020, hampir 500 kata adik-adik tingkatku, yang pengurus-pengurus yang baru katanya bilang. Lumayan banyak sih Kak gitu. Kalau di zamanku itu hampir 400 ya, 300 sekian lah gitu. Tapi yang aktif nggak terlalu. Yang pasti aktif itu setengah lebih lah, untungnya setengah lebih lah, karena ya ada yang nggak suka, lumayan banyak yang nyerah, tapi lumayan banyak juga yang bertahan. Itu untungnya kita kayak mereka sadar mereka harus gini-gini, mereka mungkin punya kesadaran masing-masing ya. Balik lagi ke kesadaran masing-masing. Kalau mereka niat kan tuntutan SKP juga ya. SKP. Ada SKP juga. Iya, SKP. Berapa SKP di UNUD? Kalau di UNUD-nya, nah ini ngomongin SKP ya. Pertama-tama maba gini nggak di di Undiknas? Kalau aku 400. Itu dari pertama maba, kamu harus ngumpulin SKP segini atau 400. Memang 400 plus? 400. SKP-nya ABCD aja. Gitu. Kalau aku ini nggak ngerti juga ya. Dulu waktu pertama maba, ya tau lah diserem-seremin. Segini digituin. Tapi kalau aku emang diserem-seremin emang itu faktanya. Aku enggak ternyata kenyataannya itu. Oh, kenyataannya enggak. Gini ya. Di prank. Dulu ditekan banget maba, kamu nyari segini. Ada yang bilang, berapa nih? Berapa dibilang terakhir tuh gede banget. 1 poin ikut kepanitiaan itu kalau nggak salah dibilang 2 poin gitu, 3 poin. Dibilang nyari kalau nggak salah ya 200 ya pas 150. 100 kalau 100 kan? Oh ya 100 kan. 100 kalau nggak salah aku salah. Akhirnya kan kita aktif jadinya semuanya. Aku aktif terus ikut. Setelah banyak kali kan. Nah, kemarin ini kan udah mau lulus soalnya kan tahu jadinya. Terus upload SKP ada yang poinnya di bawah 100, lolos aja. Iya. Aku mikir
Oh, apa nggak tahu Iya. ya. Aku nggak mau juga negatif ya. Maksudnya apa? Ada kok di setiap kampus ada. Ya. Di Itu di swasta juga banyak. Ada yang benar-benar jauh banget. Nggak sih jauh, maksudnya nggak sih sampai 10 poin, enggak. Di atas 50 lah gitu lolos juga. Apa mungkin dipakai kerendahan hatinya lagi Nggak atau gimana tahu. itu? Gimana nggak ngerti ya. ngelobi-ngelobinya itu kita nggak tahu dah Itu mereka udah nggak ya. tahu. Dan kemarin gini juga aku ikut kepanitiaan banyak. Ternyata banyak SKP yang hilang. Oh itu karena input Sertifikatnya. SKP di kampusmu susah, pakai kertas-kertas gitu, hilang kertas ya hilang SKP-mu aja. Kalau di Uniknya gimana sih? Online. Oh langsung, misalnya Langsung. ikut gini langsung ke upload atau terakhir di upload? Ikut dulu, Ah. kelarin dulu prokernya. Hmm. Nanti kan sekretaris tuh buat datanya, anggota-anggotanya siapa, ntar dibagi dah yang apa namanya. Tentu saja kalau inti proker tuh paling banyak, ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu kan banyak. Yang kedua lebih sedikit koor. Yang paling sedikit ya di anggota. Gitu. Hitungannya kalau anggota itu 10 sampai 15. Kalau tergantung proker juga ya. Kalau koor itu 20-25. Pengurus inti baru 50. Ya. 50 dapatnya. Kalau pengurus itu benar 50, kemarin 40 ya, gitu. ternyata kan ngecek ngupload sendiri. Kalau jadi pengurus kayak ketua, gede banget. Gede banget. Itu ketua ngapainnya 2 kali jadi ketua aja udah terpenuhi. Kalau di SKP ku tak lihat kemarin poinnya. Berarti tapi tuyuhnya ya lumayan. Kalau K kan kalau enjoy nggak merasa tuh ya. Nggak berasa tuh ya. Kalau dari K kan pernah ketua, asik. Sekarang cuma ketua coba, legislatif. ya coba cerita gimana sih? Nah, gini ketua itu ya. Nah, aku kan masuknya tadi aku bilang 3 organisasi kan. Nah, yang aku fokusin itu cuma 1 sebenarnya. Tapi aku nggak bisa lepas dari lagi 1, yaitu di mana himpunan mahasiswa manajemen. Oke, organisasi ikut 3. Terus? Yang kerawitan itu nggak aku fokusin karena aku cuma suka latihannya, tapi aku nggak terlalu suka nggak terlalu suka bagian organisasi karena udah terlalu banyak juga loh. Capek banget aku. Bingung juga ya. Aku pengennya. Tapi ini mohon maaf bukan menjelek-jelekkan atau gimana, cuman aku kecapean. Aku pengennya kayak kesana tuh cuma menggambar refreshing gitu loh. Ya. Cuman aku dituntut ini dan itu dan aku bilang ke mereka juga aku nggak bisa gitu kan. Karena udah ada banyak tanggung jawab sebelumnya di organisasi lainnya. Nah, di AMJ itu aku pernah jadi ketua divisi. Nah, ketua divisi itu kan di AMJ kan ada 3 divisi. 3 divisi nggak juga di sana? Di MJ kalau nggak salah divisi kepengurusan anggota MJ-nya. Oh, divisi 4 kalau nggak salah. 4 ya? Kalau aku 3. Salah. Nah, aku lupa namanya divisinya apa ya. Aku pernah jadi ketua, jadi pokoknya tuh aku kayak ya ngurus makrab, ngurus baksos dan lain-lain. Makrab tuh kemah ya? Aku nggak kemah, villa dong. Oh. Gak pernah kemah, aku makrab. Mungkin dari BEM-nya, dari BEM Undiknasnya, kalau makrab tuh baru kemah mereka, baru camping. Tergantung UKM, tergantung organisasi. Kalau mereka mau villa ya silakan. Kalau mau camping itu ngecuk sendiri. Ngecuk sendiri. Kencang ke villa. Nggak, kok kita villanya kan ada yang di Bedugul tuh emang villa itu banyak banget bisa nampung sampai 200. Oh, aku tahu yang di Pengkolan tuh ya. Iya, di dekat pasarnya. Iya, dekat pasar. Lupa aku nama villa. Sekarang udah nggak bisa dipakai itu. Kenapa? Karena udah ada yang nempatin. Udah ada yang nyewa. Dulu tuh belum ada yang nyewa tetap kan. Semua mahasiswa di sana gitu. Semua bagian mahasiswa mungkin dari kampus lain juga ada yang make di sana gitu. Tapi selama aku kepengurusan 2 tahun, yang dari kabinet dulu jadinya habis itu kepengurusan make di sana terus 2 kali. 2 kali tiap tahun udah make itu. Berarti rata-rata kepengurusan sama lah ya. Intinya enggak ada bedanya ya. Tergantung ada ART aja lagi. Apa itu? Anggaran dasar acuan tempat gini. Kayak ampun, aku enggak itu kayak gimana ya? RAB. Wah, bukan. Ada ART itu kayak ini cara jalan dan identitas sebenarnya sebuah organisasi. Oh, iya. Jadi gimana sebuah organisasi itu jalan berdasarkan ada ART-nya. Ketua ngapain aja, wakil tuh ngapain aja, sekretaris dan lain-lain, sampai anggota tuh ada tugas-tugasnya, di per divisi ada tugas-tugasnya. Oh, kayak acuannya gitu ya. Pedoman yang kita pegang. Berarti kalau aku karena nggak masuk kepengurusan ya,
nggak tahu ada pedoman atau enggak. Karena kurang. Ya nggak wajib juga sih anggota tahu. Iya sih. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh pengurus doang yang tahu. Cuman ya. kita bilang kok ke anggota kalau mereka nggak tahu hal tentang misalnya di UKM nih, di UKM KWH mereka nanya dah, Kak ini gini-gini ada di ART nggak? Gitu dia nanya. Kadang ada yang kritis-kritis kayak gitu. Ada kita capek ngeladeninnya loh, sampai capek ngeladeninnya. Iya. Ada yang sampai niat kayak gini, kamu jadi pengurus nih, kayak gitu ya mereka. Banyak gimana ya orang-orang emangnya yang kadang agak-agak kritis atau yang gini tuh kadang ngeselin, tapi dia tuh sebenarnya excited gitu, tapi kita kesel kadang-kadang sama orang yang terlalu gimana ya, bos semangat, bos ayang tuh juga gedek masang kadang-kadang. Cuman dia tuh kalau misalnya di apa namanya dari kepengurusan bagus sebenarnya orang kayak gitu, pasti cager nggak sih orang-orang yang benar-benar nanyanya tuh kalau dalam berdasarkan ngalamanku ya orang-orang yang kayak gitu aku tunjuk mereka pada malah nggak mau jadi pengurusan ikut kabinet tuh, malah nggak mau. Mereka malah mau majuin UKM lain, padahal ini loh selama dia ikut ya sampai aku sekarang nih ya diikutnya di UKM ku doang, di yang sisanya itu nggak. Tak soalnya aku bilang ke maba-maba nih, dari aku kan di ospek nih ada HMJ pengenalan. Nah aku bilang sama teman-teman anak-anak FEB ini, anak-anak manajemen ini bilang, teman-teman kalau yang mau ikut UKM, ikutlah yang ngasih, jangan terlalu ikut passion, kayak gitu. Ntar kamu passion, kamu kejebak di sana. Maksudnya kenapa? Ada yang suka musik, nggak tahu ya. Ini UKM musik itu bisa ternyata nggak sesuai sama cara kerjanya dia panitianya di organisasi gitu. Mungkin dia disuruh dibikin capek lah, tapi nggak sesuai dengan gininya. Dan itu bukan hanya satu organisasi, dan banyak sebenarnya organisasi seperti itu gitu. Bukan menyudutkan atau gimana ya. Soalnya di UKM ku juga gitu. Cuman kita lakuinnya dengan logis. Kita kasih kok kenapa kalian tak giniin, kenapa kalian tak giniin, kenapa gini. Tapi kita kalau di moto di UKM KWH kita nggak ngelepas. Maksudnya gimana nggak ngelepas? Kita nyuruh tapi kita nggak ngelepas. Monitor terus. Monitor terus dan selalu ada buat adik-adiknya. Nggak ngilang. Ya. Dan ada beberapa hal buruk, darknya lah bilang, di darknya mereka di UKM lain tuh ada nggak tahu ya, ini tergantung angkatan dan tergantung orang-orang. Kita nggak bisa bilang secara objektif, kita bilangnya secara subjektif. Ini tergantung orang lagi dan gimana kepengurusan itu berjalan. Ada yang suka ngelepasin, ada yang tahun ini misalnya di 2018 nih ada pengurusannya yang lama ngelepasin mereka, tapi yang baru ngerangkul gitu. Tergantung lagi, balik lagi gimana, balik lagi sama orangnya. Tapi tiap bertahun aku juga kan ini aku temenan sama anak-anak beda-beda jurusan, beda-beda fakultas dan lain-lain kan. Ngumpul nih minum. Mereka cerita dah semua problem-problemnya. Aku dimintain saran, aku juga minta saran ke mereka. Jadi intinya aku bilang kalau mau bertahan UKM-nya, rangkul mereka. Asihin aja diri, jangan saklek-saklek, jangan ada senioritas. Iya, benar. Yang di bawah-bawah kita itu udah nggak bisa disenioritasin. Wih, ngelawan semua. Padahal mereka pintar-pintar loh. Bisa buat ide sendiri, bisa buat terobosan baru, bisa buat proker baru, bisa kepikiran di luar dugaan yang sebelumnya kita bahkan nggak sampai ke sana. Soalnya mereka baca, mereka lihat-lihat ada ART-nya tuh gini-gini. Bisa kayaknya. Aku aja di bawah kepengurusanku yang di bawah-bawahnya, pintar-pintar sekali ada ya. Lebih pintar lah. Soalnya mereka dari gini tuh mereka bilang, ini kayaknya pas aku jadi pengurus nih, ini orang-orang nih nggak bisa kayak di ospein gitu loh, kayak nggak bisa di gini-gini. Beda kayak aku, kalau aku kan angkatanku nurut-nurut aja nih sama kakaknya. Kakak itu lumayan saklek soalnya. Kalau udah apalagi di proker kan, padahal di luar proker, asik paling mereka. Itu cuman di kakak-kakak yang dulu yang aku masih jadi junior tuh, yang mereka agak tegas. Karena mungkin senioritasnya mereka juga dulu digituin kayaknya gitu kayak balas dendam lah pastinya. Biar kita nggak ada sandwich dan lain-lain, kita ngekat, kita buang ego kita buang emosi, kita buang amarah, kita coba merangkul. Sebrengsek-brengseknya yang aku pelajarin ya, sebrengsek-brengseknya adik-adik tingkatmu itu, mereka tetap nurut. Benar. Yang mereka minta tuh mereka dibaikin,
mereka dibantu, mereka pasti gini. Iya. Setai-tainya mereka, gitu ya. Setai-tainya sifatnya mereka, sejelek-jeleknya sifat mereka pasti mereka nurut. Asalkan kitanya juga nurunin egonya. Iya, iya sih, benar-benar. Ada orang soalnya yang nggak bisa dikerasin. Kadang ada yang dikerasin dia tuh ngelawan. Gitu. Ada yang kayak gitu. Berarti karakter tuh perlu juga diginiin ya. Pendekatan secara karakter, Iya, pendekatan secara personal. Iya, benar. Penting banget. Kalau di cowok sih gampang ya, tinggal ajak minumnya udah pasti nurut. Sih, ya. Aku bilang apa mereka gerak. Iya. Ya kan? Aku minta tolong apa mereka gerak. Kalau yang cewek-cewek ya. Ya, ada yang pakai hati ya, bergenap ya kalau cewek. Jangan sampai gitu kambil hati. Kan apalagi punya pacar tuh bahaya kambil hati. Bahaya. Kita cowok soalnya kan. Apalagi yang cewek kambil hati padahal kita punya pacar. Itu bahaya banget tuh. Jangan sampai tuh. Nah, ini kita udah ngomongin dari tadi itu gimana sih negeri, swasta, terus organisasi, tongkrongan. Ini kita belum bahas ke dosen asih. Dosen. Dosennya kelupaan kan gimana sih ngajarnya atau kebanyakan dosen di sana tuh galak atau kita gimana? bahas secara umumnya dulu kali ya. Secara umum boleh. Kalau dosen datang, ngabsen pakai kertas nggak? Tantangan itu. Absen panggil. Tergantung lagi ya. Ya. Kalau Kalau pakai kertas. Pakai kertas kan, ya tantangan yang bisa dipalsuin itu kan. Terus sekarang kan QR mereka kan, nge-scan kuliah online itu kan. Nggak tahu kono. Pokoknya waktu corona udah nggak belajar soalnya. Hah? Waktu corona. Udah nggak belajar. Udah. Aku masih sih belajar, masih udah. ada mata kuliah itu. Terus? Nah, habis itu absennya gitu dah, pakai QR scan, absen, masuk absennya. Itu. Pakai QR. Wayah ya? Kampusku mulai angkatanku kampusku serba digital. Ngapa-ngapain kayak mau bayar bisa transfer. Mau bayar nggak perlu ke kampus, tapi lebih baik bayar ke kampus biar benar ke konfirmasi gitu. Kalau itu juga administrasi juga gampang. Yang aku bilang tadi masukin SKP itu ikut dulu panitianya, proker kelar, sekretarisnya nyatet, udahlah dibagiin gininya. Habis itu juga kayak administrasi yang lainnya. Kalau mata kuliah, ngisi mata kuliah pun lewat aplikasi. Nggak nulis lagi. Kalau untuk nggak rebutan lagi. Nggak rebutan. Kalau untuk efektivitas belajarnya efektif atau gimana ya? Kalau dari swasta. Subjektif sih. Kalau aku bilang tergantung dosen. Lagi. Ya. Kalau dosennya tua, bosenin, tetap ngejar dia. Kalau ada yang muda, bosenin ya juga. Ada yang tua tapi antusias, tapi galak. Tapi kita jadinya seneng belajar loh gara-gara dia. Galak-galak, serem-serem tapi bagus. Emang mungkin dia emang udah dedikasiin hidupnya untuk ngajar. Mungkin ya. Ya, dia bukan mengajar lagi, mengabdi. Mengabdi dia bilang gitu, dirinya sendiri. Ada beberapa dosen bilang gitu. Aku tuh udah nggak belajar, aku udah nggak ngajar kalian. Bapak itu mengabdi. Ya pak. Kalau berarti untuk dosen ngajar segala macam tuh balik lagi, kalau dosennya agak tua ya tahulah. Tapi kalau agak muda, kadang yang muda lebih ngerti ya, yang muda. Kalau dari negeri yang muda biasanya lebih ngerti. Aku lebih senang dekat sama dosen yang muda karena mereka mengerti. Mereka nggak jauh-jauh lah jadi mahasiswa, nggak ada bedanya nggak terlalu puluhan tahun gitu loh. Mungkin dia ngerti gimana kita ya. Anak-anak sekarang kalau yang tua tuh disamain sama mereka yang dulu, soalnya ada yang kalau tua gitu. Itu mereka pakai prinsip sendiri. Kayak bilang A ya A. Saya bilang B ya B. Kalian nolak, nggak dapat nilai. Kalian bandel, saya bisa langsung I. Kalian nurut ya udah. Ya udah, gitu. ya benar. Saya amanin gitu. Gitu mereka. Karena mereka kan emang udah bodo amat lah, misalnya bodo amat untuk ke personal ya. Yang penting mereka ngajar, kita bisa kelar tugasnya mereka. Ya, benar. Kalau yang tua ada nggak dosen pengalaman dosen kayak gimana ya? Aku ada pengalaman nih. Pengalaman itu kan gempa ya. Zaman 2018 atau 2019 sering gempa tuh bulan Agustus tuh ada. Berarti belum corona ya? Jauh sebelum corona jauh. Gempa. Kita ngabsen nggak? Dia kan lagi bad mood gitu pokoknya kan. Ngajar galak banget nih dosen tua nih. Galak banget tiba-tiba. Kenapa nih gitu kan? Dosen kan gempa nih. Kabur dosennya Cuk. Dibawa absennya kita. Kita kan bingung ya. Kita kan keluar, dia langsung keluar Cuk. Turun. Langsung kita nyari ke ruang fakultas, Bu, dosennya mana? Pulang dia ketakutan gempa gitu. Enak berarti ya. Itu dosen killer. Dibilang killer enggak, dibilang galak ya. Ngeselin sih.
Oh. ngeselin ya pokoknya ngeselin, ya tau lah ngeselin dosen kayak Iya, gimana iya, kan, ngeselin. pokoknya ngeselin. Soalnya galak tuh relatif, ngeselin tuh udah pasti. Iya, Gitu. Berarti kalau aku ada memang dosen-dosen gimana ya, waktu corona itu kan langsung berubah banget kita yang tua-tua, jadi kan bingung ya. Bener nggak sih kita Aduh. langsung online. Aduh, udah audionya jelek. Audionya jelek. Mereka apa namanya? Mereka nggak ngerti cara gininya. Ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Benar. Jadi kita yang ngajarin dia. Iya, benar. Dia udah misalnya nanya ke kita tapi marah-marah nggak jelas, orang bukan kita yang salah, dianya yang soalnya kan udah nggak update cuk, karena ya zamannya udah kayak gini kan, ada banyak kayak gitu. Nah, ya aku ada pengalaman itu, nggak tahu kenapa suaranya kan kecil, itu nggak tahu ya dari di kan orang kita udah, siapa mau disalahin, orang udah online, HP sendiri. Terus kalau suara ya dari HP, bukan dari HP kita kan gitu. Sekarang suaranya kecil, marah-marah sendiri. Siapa yang mau dimarahin coba kalau udah kayak gitu? Dia bilang ada lagi yang koneksinya jelek nih. Nah, Dia yang koneksinya sendiri jelek nih, dosennya nih. Kok kamu nggak ngomong? Jawabnya bapak. Gini, dia udah jawab nih, gini. Ah, sinyalmu yang jelek. Lagi disalahin. Iya, ada yang kayak gitu. Sama ada pernah dosenku ngajar, dia di pinggir sawah. Ngapain? Ngajar. Ada pakai topi koboi. Dia bertani. Nggak tahu, pokoknya pinggir sawah, motor lewat terus yuk. Ya jadi ini untuk penghitungan pajak dan ini ini pajak Sama dengan Pak ngomong apa Pak? jalan-jalan. Ya dengarnya dulu itu pinggir sawah kan ada jalan ya, Ya, itu dah itu dosen tua. dosen dua ini ngapain coba, udah kamera jelek kan, Ya. gimana ya, Buram-buram gitu ya. buram kena matahari lagi. Oh. Gitu dah. Ya, ini juga ya. Kadang-kadang ada yang emang dosen itu enggak, gimana ya, black light, dia hitam, kadang ada gimana enggak ngatur gitu loh biar cerah mukanya, enggak pokoknya udah Black light. Asal gini aja, tapi nanti kalau di gini komplain gitu, Pak ininya coba gini, marah dia. Kadang Pak suara kecil, udah ngomong ini, siapa mau disalahin coba. Coba anda mikir, orang dia yang pegang sendiri gitu loh. Bapak benernya dia yang upgrade atau enggak, cari tahu lah ini gimana, jangan asal marah-marah nggak jelas. Itulah dosen tua. Ya, itulah balik lagi. Itu benar-benar dia kaget banget sih menurutku. Langsung berubah zaman ke online. Kita aja mahasiswa pertama bingung kan? Aku aja bingung pertama. Apalagi dosen tua. Benar-benar. Sidang gimana? Langsung Online. Aku juga online. Emang kalau aku nggak boleh sama sekali ke gini. Nggak boleh tatap muka kan? Nggak boleh. Aku juga. Orang ke kampus aja nggak boleh. Masa nggak boleh? Aku ke kampus waktu boleh. dulu. Pokoknya ke kampus tuh ya. Wih, mau kemana? Nggak bisa. Wih, dijaga mas sapamnya. Iya. Udah kayak pejabat. Nggak boleh. Wih, Udah serem. kayak invite only ya, hanya undangan boleh, hanya undangan saja. Wih, itu benar-benar. Kalau dari corona nih, pembahasan yang terakhir corona. Untuk yang ngerasa ngapain ki mewakili anak-anak swasta lah gitu intinya ya. Membantu nggak corona ini dalam hal kelulusan dan juga dan lain-lain segalanya, anggapannya kayak kan ada kalau di kampusku anggapannya kalau ada orang tua yang kena dampak dapat free UKT. Nah, kalau di swasta ada nggak yang kayak gitu? Kira-kira Gini dah, waktu ini di zaman lockdown ya, zaman karantina, lockdown new normal, yang bener, ya. sebelum new normal kan. Ya. Itu kan sampai Juli ya, ya kan kita kelar kuliah Mei kayak, Mei apa Juni kan nggak tahu ya, tergantung kampus. Tapi kan sekitaran itu. Ya. Nah, pemerintah yang nggak tahu ya, ini aku lihatnya dari segi Badung, dari bagian Badungnya, pemerintah ngasih bantuan keuangannya aja. Bantuan keuangan. Ya, swasta tuh nggak ngasih free atau apa-apa gitu. Tetap bayar uang yang sama. Itu benar-benar satu orang pun nggak ada yang free. Nggak ada yang free. Karena pandemi. Kalau di kampus swasta men. Iya sih. Nggak nyalahin juga. Welcome to swasta aja. Iya.
Kalau di kampusku tuh kalau misalnya memang ada surat terdampak COVID, bisa dapat free kalau memang kriterianya masuk, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Itu sempat jadi perbincangan panas udah panas banget nih. Panas. Kayak semua pada protes kan, kenapa kampusnya dari kampusnya langsung nggak mau nurunin UKT ya, malah kenapa gini biasa lah kayak gitu kan. Cuma yang itu pun yang menaungi gini ya cuma sesama mahasiswa, bukan dari pihak lembaganya kampusnya. Kan jadi rugi kan, nggak bisa kesalur rombongannya apa gitu kan. Ya. Tapi ujungnya kampus tuh menawarkan bantuan dana. Emang nggak terlalu banyak, nggak full ke cover untuk UKT, tapi ada kebantu. Cuman aku bilang sama orang tua, nah ini kan itu aku lah bilang aku masih bisa bayar full. Karena itu kuota limited juga kan. Yeah. Aku kasih teman-teman yang benar-benar kena dampaknya gitu. Jadi kayak ya dibantu, cuman ya nggak bisa full kayak negeri sebaik negeri lah. Biasa kan swasta. Ya. Terus kalau dari terakhir nih, nah kok dulu kan anggapannya kalau nggak corona, angkatan kakak-kakak kita itu skripsi sidang lah anggapannya, kan ruwet, tatap muka tuh dihajar abis-abisan, mental down, nggak bisa tidur. Nah, dengan adanya virus corona, kita online nih, menurut dari segi teman-teman kita itu keleng membantu kali ini Ci untuk lulus cepet gitu nggak ngerasa? Kalau sebenarnya kalau aku bilang ya skripsi online tuh nge-cheat ya, itu kayak kalau lulus sih gini ya, misalnya kalau menurutku pandanganku kalau skripsi di kampus tuh kita udah di ACC dosen pembimbing, itu kita sebenarnya udah lulus kan, bener. Kenapa kita disidangin untuk minta pertanggungjawabannya? Kenapa kita buat ambil judulnya ini, apa latar belakangnya, apa alasannya kamu ambil ini, dan lain sebagainya. Kalau kamu bisa jawab, nilainya bagus, dan kamu emang benar-benar seorang sarjana yang bisa buat penelitian. Benar. Kalau emang yang dibuatin kayak gitu kan, ya itu sih aku nggak tahu kurang ya. informasi ya jadinya. Aku sih nggak tahu itu ya. Banyak konspirasi itu di kampus yang nggak bisa aku bilang. Ya. Itu kan ya privasi lah, rahasia. Cuma itu internal kampus aja yang gini ya. Dan itu pun nggak tahu bener apa nggak, itu juga makanya kita nggak obrolin. Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu juga apa itu. Abu-abu ya. Abu-abu banget. Tapi yang penting sama-sama lulus, semua seneng gitu kan ya. Ya gitu aja sih. Tapi emang kalau sidang online tuh kadang-kadang dosen lagi dah yang penguji. Oh, pengujiku tua-tua kan. Dibantai, Cuk. Bantai. Walaupun online dibantai aku kayak, "Kenapa kamu pindah kamu gini?" Bahkan hal yang di luar skripsiku ditanya. Ya. Kan aku bilang kayak aku variabel kan X-nya 3, Y-nya 1. Nah, ada di satu variabel aku bilang dah variabelku visual merchandising kan. Begini banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel ini jika variabel ini ingin diteliti lebih lanjut. Aku bilang gitu kan. Ditanya apa itu faktor lainnya. Bingung nggak ke? Apa tuh? Padahal aku nggak teliti itu loh. Apa tuh? Bingung dah aku jawab. Aku bilang dah yang sesuai konsentrasiku aja. Ya saya bilang harga, bagaimana support dan ketepatan dari supplier dan lain-lain gini. Oh ya, bisa saya terima gitu. Ada perjuangan juga ya. Perjuangan. Ya. Memang bahkan sidang online tuh di perpus ikutnya. Sama temanku berdua. Di sana ke sidang gitu. Iya. Kenapa nggak ributku? Kenapa nggak di rumah? Malas. Undang teman-temannya di perpus juga. Tempat lain. Iya. Berarti memang tapi lebih dimudahkan karena kita nggak terlalu tatap muka dari secara mental ya, secara mental ya lebih lega lah ya, lebih lega karena lebih terbantu juga karena kalau mau nyontek skripsi juga bisa gampang kan. Tinggal teman aja gini ini ada yang ngasih tahu gini. Gitu. Jadi ya membantu banget sih untuk corona ini, tapi bukannya baru corona seneng nggak, maksudnya membantu dalam hal seneng skripsi, corona mending nggak corona dah sama sekali gitu. Corona kan gitu ya. Ngomong-ngomong gitu berarti udah semua ke gini ya, dari dosen, organisasi, dan lagi satu tadi aku nanya di bagian corona aku namain nih. Nilainya juga gampang. Nilai lebih gampang. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba di semester 6 tuh nilaiku A semua. Gara-gara pelajarannya online. Iya.
Iya. Padahal aktif juga waktu ini aku aktif sih. Teman-temanku yang nggak terlalu aktif pun juga dapat A gitu loh. Dapat A. Kayak mereka tidur bangun cuma absen. Iya. A juga dapatnya. Aduh nggak ngerti dah kenapa. Mudah, ya. Lebih mudah. Itu dampak negatif dan positif, lebih mudah. Mungkin kata-kata terakhir, menurut Ki ini kan Ki udah masuk di swasta. Nah, aku udah ngasih tahu juga gambaran di negeri. Untuk mungkin kata-kata terakhir buat adik-adik yang pengen masuk kampus kuliah. Oh ya, ini kan mungkin. mereka lagi UTBK ya? Lagi Apa tuh UTBK tuh ya? Gini, apa SBM? Bukan Deng, itu atau udah apa tuh? Pokoknya ya yang lagi nyari SBM mungkin ya. SNM kan udah lewat kemarin ya. SNM udah lewat. Udah lewat ya. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari SBM, kuatin niat kalian, cari jurusan yang benar-benar kalian cari. Jangan asal nyari jurusan, jangan ikutin temen. Ya, Satu, jangan ikutan temen. Benar. Temen tuh banyak di kampus, banyak banget. Ya. Teman-teman baru, teman-teman lebih asik mungkin ya di SMA. Kalau aku sih ngerasainnya gitu, Ya, lebih asik, ya. lebih asik dari SMA. Jadi kayak jangan takut, nggak kenal siapa-siapa, jadi aja diri sendiri. Orang yang sefrekuensi datang sendiri. Iya, benar. Dan lagi juga kalau misalnya nggak dapet di negeri, nggak masalah kok, di swasta juga sama aja. Sama. Dan lihat juga keuangan keluarga. Jangan maksain kuliah di situasi gini. Mending yang kalau misalnya emang kurang duitnya, coba kerja dulu. Karena lumayan loh bayar kuliah kan. Lumayan. Bukan bayar kuliahnya doang, bayar akomodasi, Iya. bayar transportasi, Dan lain-lainnya. dan lain-lainnya itu jauh lebih banyak daripada UKT-nya. UKT-nya benar. Jauh lebih banyak. Kalian bakal kuliah tuh nggak kayak di SMA lah. Di SMA berapa sih bakal? 20, 10.000 kan itu? 10-20. 10-20 di kuliah 50.000. Ya, itu Iya. pun kurang. Itu pun kurang. Benar. Kurang kali. Kurang banget. Per hari ya, kurang Ya. banget tuh. Apalagi ikut organisasi. Lapar terus tuh, Cuk. Iya, lapar terus. Belum lagi ada yang jualan tuh nggak beli teman. Aduh. Pokoknya dorong temen tuh ya. Kalau dari saranku mungkin adik-adik atau teman-teman yang pengen nyari kuliah, kalau memang gini dari segi finansialnya mungkin di push dulu ya. Di-push dulu finansialnya. Dulu finansialnya. Coba berani obrolin sama orang tua. Benar. Meskipun orang tua kalian nyuruh kuliah, coba tanya sebenarnya bagaimana. Dan kalian udah umur 18 tahun, 19 tahun. Kan ngerti. Kalian pasti ngerti udah beberapa keuangan. Kalian sudah menuju tahap kedewasaan. Dari kedewasaan ini kalian berani obrolin apapun tentang keuangan dan lain-lain tentang perkuliahan ke orang tua. Misalnya orang tua bilangnya iya, ditanya dulu uangnya ada atau enggak. Jangan benar. soalnya takutnya kalian skip kuliah tuh paling gak enak. Kasihan kalian jadinya. Kasihan uangnya, kalian ketinggalan teman-teman kalian, kalian insecure dan lain-lain kan gitu. Itu benar banget ya. Benar. Mending kalian obrolin dulu aja. Kalau emang misalnya kurang, silahkan kerja. Ya, Kerjaan nggak tahu ya, di pandemi kerjaan banyak kok sebenarnya. Kalian doang yang malas nyari gitu. Apalagi kita sekarang ya zaman dah online. Kerja bisa tanpa harus jualan di jalan. Tanpa harus kuli kayak malu-maluin, bisa kerja di rumah kalau kalian mau. Makanya kalau dari saranku dari segi finansial dikuatin, bukannya dikuatin dalam artian nyari uang sampai 1 miliar, enggak, maksudnya punya spare uang lah 1 juta, simpen pakai, memang kalau ada apa-apa, uang apa namanya kalau ada uang dingin. Uang dingin, kalau misalnya ada apa-apa ini pakai, kalian harus punya. Itu benar-benar berlaku banget di kuliah ini karena butuh uang tuh banyak banget. Dan kalian misalnya kalau emang ingin kuliah sambil kerja, itu lebih bagus sih sebenarnya. Kalian meringankan beban orang tua, kalian punya bukti benar-benar kalian kuliah niat, dan juga kalian cari kerja. Silahkan cari kelas sore atau kelas ekstensi ya biasanya. Bisa ya. Kelas kerja ekstensi. pagi. Nah, kalian kerja pagi, dan kuliah sekarang juga online kan. Tinggal kalian nggak perlu ke kampus lagi, tinggal kuliah buka laptop di rumah. Kalau males tinggal tidur aja. Bisa minta teman bangunin buat absen. Itu boleh. Kalau misalnya lagi capek. Dan juga kalian jadinya kuliah jalan, bisa kalian bantu orang tua kalian untuk bayar UKT-nya gitu loh. Dari kalian kerja pagi itu. Itu sebenarnya lebih bagus, jauh lebih bagus. Nggak tahu, aku baru setelah aku kuliah
sampai S1 nih ya, kayaknya lebih enak ekstensi deh. Bisa kerja ya. Bisa kerja. Kita bisa ngumpulin uangnya juga. Dari dan berkat pandemi juga aku ngeh juga sebenarnya keuangan tuh kayak gimana. Kalau nggak pandemi aku boros, benar-benar nggak bisa atur keuangan, belanja sana sini, buka bisnis nggak pakai analisis keuangan dan lain-lain, asal-asalan keluar aja, besar pasak daripada tiang, kan biasa gitu ya. Karena kan awal-awal ya. Jadi kata-kata terakhirnya mungkin itu dari kita. Kalian yang pengen masuk kuliah, kita udah kasih sedikit gambarannya, kalian pasti ngerti. Mungkin kalau belum paham, diulang-ulang aja videonya. Iya, diulang-ulang aja. Mungkin karena aku ngomong kecepatan juga, bisa ya diulang-ulang lagi. Diulang-ulang. Jadi kuliah itu nggak mengerikan juga. Mengerikan. Asik kok, asik semuanya asik sama, nggak ada. Cuman dari kita saran semuanya dari segi finansial, dari segi keuangan. Itu paling kuat. Karena keadaan sekarang ya. Kalau misalnya normal sih, ya tinggal kuliah aja kalian. Ya, kalau normal. Mungkin sekian aja. Terima kasih udah datang dari jauh-jauh, dari dekat kok. Mana? Dari Legian. Dari Legian, lumayan jauh. Makasih banyak yang udah datang, yang udah nonton juga. Makasih aja ya. Yuk. Kalau ini benar-benar undangan tak terduga karena dia yang benar-benar ngechat duluan. Buat gini yuk. Aduh. Makasih banget nambah konten. Ya. Mungkin sekian aja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan tekan tombol loncengnya.